selain bersentuhan, padahal itu bahasa kekerabatan kita. Kemudian beberapa hari kemarin PSBB. Nah, kita kan sebagai gembala, sama yang saya kirim misalnya di 1 Petrus itu kan kita adalah bangunan rohani yang harus kuat. Betul. Nah, persoalan sekarang kita diperhadapkan pada situasi yang baru, tidak dibatasi untuk berjumpa secara langsung dengan domba-domba. Benar. Nah, di sisi lain bahwa kita sendiri adalah domba, gembalaan Tuhan, tapi juga diberikan tugas tanggung jawab sebagai gembala. Nah, ini yang saya rindukan pengalaman Bapak untuk mengembalakan dalam situasi ini. Apa yang harus dilakukan? Kalau hal yang pertama yang saya pelajari dari situasi ini hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Disinilah sebenarnya memurnikan kembali gereja ya. Bagi saya bisa pahami, oh ya, sebenarnya di gereja itu gak semua mendukung gembalanya. Itu kelihatan ya, yang mendukung, yang respect, yang kalau kita kirim renungan harian juga mereka yang memberi feedback itu tidak banyak rupanya, nggak begitu. Artinya ada hal yang bisa kita siapkan untuk ketika nanti dibuka masa karantina ini. Bagi saya, oh ini persiapan apa yang harus disampaikan nanti ke depannya. Sebenarnya ini juga apa yang membuat kita retreat lah. Tuhan paksa kita hamba Tuhan retreat. Selama ini terlalu lelah dengan kehidupan pelayanan yang kalau di gereja kami itu hanya hari Senin libur saya. Semua hari ada kegiatan di gereja ini aja gitu ya. Di gereja ini belum ke BKGS, belum pelayanan yang lain. Jadi ini buat saya retreat dan lebih memperkaya lagi pemahaman untuk cari referensi, bacaan-bacaan yang selama ini juga kita mungkin terlalu sibuk dengan kegiatan keluar, tapi ya Tuhan sedang pengen kita juga memurnikan lagi panggilan kita. Banyak pendeta mengalami loneliness menurut saya itu ya, dengan ketidakhadiran jemaat itu kadang-kadang kok saya sendiri gitu ya, harus berjuang sendiri. Kalau pengalaman saya ini ya berarti saya harus ke dasar lagi, pemurnian gereja, pemurnian pengajaran dari awal lagi, dari belajar tanggung jawab dan lain sebagainya. Jemaat diberikan pemahaman seperti itu. Sebenarnya juga tidak membatasi ya kan. Yang bisa dilakukan pertama pasti lewat online ya. Pasti itu mau nggak mau, terima nggak terima harus terima. Dan kita nggak ada persiapan. Tidak ada peralatan yang mumpuni. Kita harus dipaksa untuk menyediakan pelayanan online yang kita juga nggak tahu antah berantah dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, online itu juga bisa menolong hamba Tuhan untuk melihat dirinya siapa. Pengkhotbah macam apa kamu ini? Sebenarnya kan selama ini hanya pengennya didengar gitu kan. Ya, kalau sudah online bisa dibuka lagi, bisa dirilis lagi, artinya kita bisa sebenarnya saya ngomongnya kok begitu ya. Oh, kekurangan saya begini ya gitu. Jadi ini sebenarnya juga kata firman Tuhan pedang bermata dua gitu, seperti di Ibrani ya. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya, jauh menusuk kita, memproses kita juga. Dan di situ saya akhirnya saya membutuhkan tambahan keilmuan yang saya juga harus menyadari saya masih banyak keterbatasan gitu ya. Jadi pelayanan ini juga ada untungnya buat gembala, tetapi ada juga sedihnya juga karena melihat dirinya sendiri, lucu juga ya saya begitu ya gitu. Di pelayanan ini kadang-kadang kita ya berseliweran, dan juga kita juga harus berhati-hati sekarang kan dengan kondisi seperti ini. Jemaat bisa akses apa saja, dari mana saja, pengajaran apa saja bisa diakses. Nah, bagaimana kita pendeta khususnya kayak kami di Baptis itu kan tidak ekstrim Armen, tidak ekstrim juga Calvin. Jadi kami di jalur yang bagaimana tetap menjaga keyakinan Baptis itu berjalan dengan baik. Jadi anak-anak juga
pemuda-pemuda juga, oh iya, mereka selama ini nggak menerima informasi yang valid tentang golongan-golongan yang bidah itu seperti apa, kesesatan gereja itu seperti apa, yang dibungkus dengan ornamen-ornamen Kristen, di mana Yesus juga di situ dinyanyikan, Alkitabnya juga sama, tetapi ada sesuatu yang diselewengkan. Kan nggak bisa kita stop. Era keterbukaan seperti ini, era digital kan, waduh luar biasa, itu apapun bisa diakses oleh jemaat kita. Kalau kita nggak kuat pengajarannya, waduh, jemaat akhirnya mempertanyakan keilahian Kristus, yang kita juga nggak, kadang-kadang kelabakan juga kalau melihat pengajaran-pengajaran di dunia maya itu, wah, nah itu ancaman-ancaman gereja sebenarnya harus kita pahami. Kita harus membangun sesuatu dasar yang baik di dalam gereja. Kita juga boleh di pengalaman untuk tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kalau seperti ini nanti akan ada era baru gereja. Era yang baru, karena mereka selama ini udah 2 bulan, sama aja pendeta. Saya bisa melihat dari YouTube, saya bisa melihat dari ini. Nah ini pengajaran tentang gereja harus kemudian lagi diangkat lagi. Bergereja seperti apa kita, kan selama ini apakah ini mengganggu kita? Mungkin bisa 1 tahun, bisa 6 bulan, bisa 3 bulan ke depan baru bisa dibuka. Posting di YouTube pendeta yang saya sudah nggak mau menjadi pendeta lagi gitu. Itu satu kesaksian hidup di Amerika ya, hamba Tuhan yang di Amerika yang cukup besar juga, yang luar biasa. Sebenarnya di balik kesibukan, di balik kegiatan pendeta, di balik rumah tangga pendeta, ada sisi yang terdalam dalam batin pendeta itu kadang-kadang stresnya tinggi. Tekanan dari luar dan tekanan dari keluarga itu tinggi sekali. Sehingga ada bagian yang tersembunyi yang hanya dia tahu dengan Tuhan. Kadang-kadang merasa hopeless. Rasa hopeless itu kadang kita menafikannya, ya, nggak mengakuinya. Sebenarnya saya membutuhkan waktu untuk memurnikan tadi. Makanya ketika Yesus tanya kepada Petrus 3 kali itu, iya ya, kadang-kadang saya membohongi diri, saya kadang stres, saya kadang penat, kadang saya nggak bisa berpikir normal, saya pengen lari dari kenyataan bahwa saya pendeta gitu. Karena tuntutannya kan sempurna pendeta. Ya kan? Betul. Tuntutannya sempurna loh. Salah sedikit pokoknya, kalau nggak kayaknya nih kunjungannya bagus tapi masih ada, khotbahnya jelek lah pendeta itu kan gitu. Udah khotbahnya bagus luar biasa, pendeta mah kutu buku kan gitu. Nah, masih ada sisi yang nggak ada sisi yang kayaknya kok bisa memuaskan tuh nggak ada. Nah artinya ada sesuatu yang kadang-kadang kita pikir terlalu kita naif kan, kadang-kadang pengen lari dari panggilan Tuhan ya. Dulu di 2013 saya itu pengalaman yang pilu sebenarnya dalam kehidupan panggilan pelayanan saya di Bekasi waktu itu. Saya seorang muda baru lulus kuliah itu 2008, kemudian pelayanan di Semarang 1,5 tahun, 2009 hijrah ke Bekasi pelayanan. Gereja itu adalah gereja yang bermasalah, pertama kali bermasalah, ya dalam kondisi yang nggak sehat lah. Gereja itu perpecahan 3 kali gereja itu. Saya datang dengan jemaat yang nggak banyak, 15 orang, 17 lah sama kami sekeluarga, jadi 20 orang. Nah, kerja keras sendiri, ngurus administrasi sendiri, mengurus gereja itu sendiri. Kadang-kadang saya pakai celana pendek, orang datang, mana Pak pendetanya, kan dikira poster. Karena pakai celana pendek, pakai baju biasa, nyapu di gereja dan lain sebagainya. Ada sesuatu yang membuat satu titik saya menyerah, karena saya bekerja sendiri. Saat itu pas gereja mau merenovasi gereja, saya di depan jemaat hari Minggu, saya mau meletakkan panggilan saya sebagai gembala sidang di tempat ini.
Silakan cari gembala sidang yang sempurna, yang bisa mengerjakan semua hal. Itu sangat-sangat pergumulan 2 bulan sama si istri saya. Dan itu menyakitkan betul. Ya itulah kenyataan yang bisa dihadapi hamba Tuhan. Itu perintisan, sama dengan merintis awal kan berat sekali gitu ya. Sedangkan kami keluarga muda, punya anak kecil, anak sakit gara-gara di situ debu dan lain sebagainya, renovasi dirontokkan, gereja kita nggak pindah, hanya di satu petak kamar dan lain sebagainya. Itu sangat berat sekali. Pergumulan itu sangat berat sekali. Ya mungkin ada orang yang kuat lah ya, tetapi bagi kami itu satu tekanan yang sangat tinggi. Akhirnya saya mau meletakkan itu. Ketika saya meletakkan itu, rupanya Tuhan tunjukkan kasih-Nya, menumbuhkan kasih jemaat lebih dalam lagi. Ya itu yang memulihkan, itu yang mengangkat saya kembali untuk kuat. Tuhan terima kasih, karena sebenarnya di balik ini semua Tuhan taruhkan kasih yang dalam akhirnya kepada jemaat itu, untuk kemudian punya komitmen yang tinggi, keterlibatan yang tinggi dan lain sebagainya. Karena saat itu saya akhirnya karena kelelahan saya jatuh sakit dan harus dibawa ke Lampung operasi yang sebenarnya sakitnya ringan ya, usus buntu, tapi karena udah pecah, dokter katakan kalau 2 jam aja Bapak telat berarti sudah lewat gitu, Bapak sudah nggak tertolong gitu ya, sudah nggak tertolong. Dan dari situlah Tuhan ingin memurnikan jemaat juga. Kasih kepada hamba Tuhan itu nggak bisa diukur dengan cara kerjanya gitu ya, tetapi Tuhan tunjukkan kepada jemaat itu untuk mengasihi ya, untuk menerima keterbatasan pendeta juga. Itu punya pengaruh luar biasa kepada murid-murid Tuhan yang lain. Kalau Petrus kembali menjadi nelayan, saya pikir nggak ada kekristenan lagi ke depannya ya, karena putus ya. Rohnya, semangat rohnya yang tinggi itu putus. Aku kembalilah gitu kalau dia nggak dimurnikan lagi sama Tuhan Yesus. Kadang kita begitu. Api yang kita kira besar yang kita bawa itu belum tentu bisa menyulut semua jemaat. Dan kita kehabisan tenaga hanya ingin menyenangkan jemaat, tidak menyenangkan Tuhan. Kadang-kadang kita tergoda untuk itu. Nah makanya perenungan itu, aduh Tuhan terima kasih Engkau menguatkan lagi. Corona ini memurnikan, meski kami merasa loneliness gitu ya, kok seminggu ini nggak ada jemaat yang menyapa gitu. Itu sesuatu yang gimana gitu kan. Saya ini gembala loh, saya ini selama ini melayani mereka, menghadapi banyak orang, harus tampil fresh. Kalau tiap minggu, tiap kegiatan harus, pokoknya Pak Pendeta nggak boleh sedih aja. Bagaimana kan kita ada punya kepiluan sendiri dalam hidup itu, yang kadang-kadang muncul datang gitu tiba-tiba gitu kan. Kita punya persoalan kehidupan juga, dalam rumah tangga juga pasti ada persoalan hidup. Ada tantangan juga, bukan berarti keluarga pendeta bebas masalah kan, enggak kan ya. Ada masalah-masalah yang muncul, baik itu sama suami istri, tapi kita dituntut fresh. Pokoknya nggak mau peduli sama pendeta kok ngantuannya, nggak mungkin ya. Pendeta itu harus kelihatan, wah Pak Pendeta seger ya, bagus ya, pakaiannya rapi. Dia nggak tahu kalau pagi itu sedang marah sama istrinya karena nggak disetrikain baju. Ya kan nggak ngerti jemaat, yang ngerti kan kita gitu loh. Padahal ini tadi hasil saya menggerutu sama istri baru disetrikain kan gitu. Kan kita nggak tahu, cuma nggak ngerti gitu. Yang pokoknya yang tahu di tampilan di depan itu Pak Pendeta ganteng, rapi, luar biasa, harus sehat. Masa Pak Pendeta sakit? Loh ya kan boleh kan, Pak Pendeta bisa sakit gitu. Pokoknya harus fresh gitu. Itu hal-hal yang kadang kita nggak bisa tahan. Kalau kita ya memurnikan lah, bagus. Saya sadar, oh saya keterbatasan di sini. Saya boleh melihat, oh kekurangan saya di sini. Dalam khotbah-khotbah saya lihat beberapa minggu terakhir ini, oh saya kurang begini. Jadi saya bisa membaca lagi, saya bisa menambah keilmuan mungkin dari teman-teman senior,
mentor kita belajar lagi, di refresh lagi. Baik buat kesehatan rohani pendeta ya. Kesehatan rohani pendeta. Ya, jadi kalau saya bisa bahasakan bahwa yang proses pemurnian diri, panggilan tadi juga boleh dikata bahwa saatnya untuk memposisikan diri bukan juga sebagai gembala tapi sebagai domba yang saya katakan di awal bahwa saya ini domba ini, apanya yang masih kurang, apanya yang masih lemah, yang harus diperbaiki. Betul. Sehingga pada suatu kondisi tertentu di mana kita dimungkinkan untuk berjumpa kembali dengan jemaat, yaitu bisa kita justru tampil lebih baik, lebih kuat, keluar dari bencana ini. Betul. Nah, kalau ya itu jadi dari persiapan Pak Pendeta secara pribadi sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang harus sekali lagi memurnikan diri dan juga panggilan Tuhan. Lalu tindakan-tindakan konkret untuk pengembalaan terhadap jemaat kita pada saat ini. Kembali lagi di awal bahwa saat ini kan kita dibatasi. Ya. Lalu bagaimana Pak Pendeta hadir sebagai gembala yang entah jemaat tidak peduli atau apa, yang jelasnya bahwa kita memaksa untuk hadir di sana sebagai gembala sekalipun secara fisik tidak kelihatan. Jadi langkah-langkah konkret Pak Pendeta yang menata pelayanan dua bulan ini, apa-apa yang dilakukan sebagai kehadiran Pak Pendeta untuk jemaat. Yang pertama, saya selalu kirim renungan harian di grup-grup gereja. Sesering mungkin juga video call dengan beberapa pemimpin gereja, kemudian ke jemaat itu yang punya WA ya kan, nggak semua, apalagi di sini banyak yang lansia. Yang lansia saya mulai telepon, kalau pagi saya menyapa setidaknya seminggu 2 kali, menyapa lewat telepon dan sebagainya, supaya nggak merasa dibuang gitu juga. Mereka kan juga merasa kalau yang sepuh-sepuh, aku nggak diperhatiin, aku kan nggak punya Facebook, aku nggak punya telepon yang bagus yang bisa ngikutin ibadah online gitu ya. Ya, jadi saya pilah-pilah jemaat-jemaat yang ini perlu ditelepon, ini perlu disapa dan sebagainya. Itu yang konkret yang bisa dikerjakan. Kita juga menyusun pelayanan-pelayanan seperti kemarin menyiapkan sembako. Kita sedang siapkan sembako bagi jemaat yang mungkin terdampak, pasti kan ada beberapa yang harus dirumahkan. Mereka ya sedih juga ya gitu. Siapa lagi yang kan sembako? Ya nggak banyak sih ya, paketnya cuma 3 kilo beras, 1 liter minyak goreng, sama telur, sama Indomie. Mereka bisa yang membutuhkan silahkan menghubungi TU gereja. Jadi kita siapkan juga ya yang jasmaninya juga ya, bukan hanya kita dorong, ayo yang penting kuat, kuat. Enggak, kita juga nyata gitu. Selain ke jemaat, kita juga kemarin berbagi dengan lingkungan. Ya, terakhir 100 paket untuk lingkungan, 100 paket untuk ojek online pernah kita. Itu sudah 3 kali ya, kita sudah 3 kali berbagi selama 2 bulan ini. Dan ya supaya mereka sedikit terbantu, mereka senang. Waduh, terima kasih, karena mereka pasti terdampak semua. Ada beberapa yang usahanya menurun omsetnya, apalagi terancam tertutup juga. Kalau yang enggak vital kan harus ditutup, iya kan, harus ditutup. Nah, penghasilan mereka bagaimana, termasuk di pasar dan lain sebagainya kan harus dipikirkan gereja juga. Bukan gereja hanya minta bersihnya aja, tidak, tapi kita juga harus datang juga dengan real ya, dengan real, baik itu ke jemaat maupun ke lingkungan ataupun juga orang yang ada di sekitar di Sukabumi ini kota gitu. Jadi kita juga kemarin selain ke gereja, ke jemaat, ke lingkungan, ke ojek-ojek online, kita juga mensupport beberapa hamba Tuhan di daerah. Ya, hamba Tuhan di daerah itu kasihan, nggak boleh kebaktian, penghasilan mereka seperti apa? Pasti gaji mereka kan nggak ada. Oke lah, mungkin mereka bisa kebaktian, tapi jemaatnya juga terdampak. Bagaimana persembahan mereka, pemasukan gereja juga terdampak juga. Jadi
bersyukurlah kita bisa berbagi kepada 10 pendeta di daerah, teman-teman yang sangat-sangat membutuhkan, dan itu memberkati mereka, itu senang kami. Makanya kami punya moto dari Sukabumi sampai ujung bumi. Ya. Itu moto gereja kami, dari Sukabumi sampai ujung bumi. Karena tema kami di tahun ini, cinta Tuhan, mengasihi sesama, menjangkau dunia. Itu tema kami tahun 2020. Jadi kami sungguh-sungguh ditantang Tuhan untuk membuktikan kecintaan kami kepada Tuhan, kesetiaan dan lain sebagainya, mengasihi sesama, jemaat, orang lingkungan, dan juga hamba Tuhan. Bagaimana kita juga tetap menjangkau, pemberitaan Injil harus tetap diberitakan. Kita juga punya anak asuh di Kalimantan, sampai kita masih tetap support meski dalam kesulitan ya. Nah, itu yang membuat semakin Tuhan sebenarnya mau apa kerjakan dalam kehidupan kami dan gereja ini. Jadi itu yang 2 bulan ini ditata ya, pasti jenis pelayanan yang harus diubah, terus cari terobosan-terobosan baru sebagai hamba Tuhan. Nggak hanya menerima gitu ya, nggak hanya diem aja ya udah pasrah gitu kan, nggak bisa. Kita hamba Tuhan, kalau hamba Tuhannya begitu gimana jemaatnya gitu. Iya begitulah Pak Pendeta. Ya 2 bulan ini cukup ya mencelikkan sejauh apa gereja ini, karena ini kan 57 tahun dan 57 tahun gereja ini. Saya pendeta yang ke-7 di Sukabumi ini, yang gereja yang ya sebenarnya seperti apa Tuhan memurnikan gereja ini. Memang visi besar kami adalah gereja misioner 10 tahun ke depan, 2020 sampai 2030 itu gereja misioner. Bagaimana kami ingin betul-betul gereja itu berfungsi sebagai gereja yang menjalankan perintah amanat agung Tuhan, bukan hanya mencari berkat Tuhan. Bukan hanya soal bicara soal berkat Tuhan, tapi kita bicara soal visi Tuhan. Gereja kan begitu. Kalau gereja memberitakan firman Tuhan, gereja itu mati. Saya kasih tahu jemaat di tempat ini, majelis-majelis pemimpin gereja, saya juga tekankan ke mereka. Saudara berhenti memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik bagi banyak orang, maka saudara gereja ini sudah mati. Nggak ada gunanya kalau nggak memberikan. Kalau kan dalam Kitab Raja disebut penginjilan konsisten. Nah, itu sebagaimana yang luar biasa yang Pak kita katakan tadi, seperti kita tuliskan memang jemaat atau masyarakat memang merindukan sentuhan sekecil apapun itu ketika gereja menyentuh. Dan saya kira itu adalah yang bahasa Alkitab mengatakan itu adalah garam dan terang. Ya, biasanya kan kita berpikirnya yang besar-besar, hal yang sederhana sebenarnya. Kesembuhan, ilahi, KKR, waduh itu ya adalah orang yang mengerjakan itu enggak juga salah ya, tetapi kita punya visi yang kita boleh pahami.